Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita bersama Bapak Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Ya, selamat sore Pak Trisno. Pak Trisno didampingi oleh Bapak Ferry Amsari, anggota Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Pusat. Ya, PP Muhammadiyah. Ya, siap. Ya. Selanjutnya adalah Pak Suminto Martono. Pak Suminto ini adalah Ketua Wilayah Muhammadiyah Lampung, bidang hukum dan HAM dan LHKP. Sedangkan tema kita, dialog spesial kita pada sore hari ini adalah Rakerwil Majelis Hukum dan HAM Lampung 2023 yang saat ini masih berlangsung ya. Pak Suminto ya? Iya, sedang berlangsung. Menarik ya. Terima kasih nih Bapak-bapak sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama, makasih. Ya, ini Pak Suminto nih, karena tuan rumah Pak Suminto, ya kan. Perlu dijelaskan juga apa tujuan Rakerwil Majelis Hukum dan HAM Lampung 2023. Silakan Pak Suminto. Terima kasih, Pak. Seperti biasa organisasi yang lain, bahwa Rakerwil itu turunan dari Rakernas. Tapi sebelumnya adalah muktamar. Hasil muktamar itu di wilayah dilakukan namanya muswil. Hasil muswil menunjuk kepengurusan, pertanggungjawaban pengurus masa lalu, dan kemudian juga mengangkat pengurus yang baru. Nah, dari kepengurusan itu pimpinan wilayah dibantu oleh pembantu pimpinan. Salah satu pembantu pimpinan itu adalah Majelis Hukum dan HAM yang sekarang sedang Rakerwil itu. Nah, inilah yang akan menjabarkan program-program yang turun dari muktamar, muswil, Rakernas, dan sekarang Rakerwil yang akan dijalankan nanti di seluruh kabupaten, 13 kabupaten, 2 kota di seluruh Lampung itu. Jadi program-programnya nanti sedang digodok yang sekarang lagi berjalan. Yang sedang Rakerwil sedang berjalan, iya. Dan ini acara dihadiri oleh Bapak Badan. Ya, dihadiri beliau tokoh-tokoh luar biasa yang siap hadir di Lampung. Gitu. Pak Suminto, ini menarik ini Pak, soal Majelis Hukum dan HAM. Ini dengan Pak Trisno misalnya, apa itu Pak Majelis Hukum dan HAM yang merupakan bagian dari apa? Ya. Silakan. Jadi Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah unsur pembantu pimpinan. Jadi kami adalah majelis yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia untuk melaksanakan program-program yang telah diputuskan di dalam muktamar yang lalu. Dan Majelis Hukum dan HAM secara prinsip itu melaksanakan proses-proses penanganan masalah hukum secara internal. Internal itu kalau ada persoalan-persoalan hukum di tingkat Muhammadiyah, baik pusat, wilayah, daerah, itu bisa kami koordinasikan. Tentu kalau yang di wilayah nanti bisa dilaksanakan wilayah langsung, tapi kebijakannya nanti kami mendapatkan arahan dari pimpinan pusat. Kemudian untuk hak asasi manusia ada pendidikan, kemudian ada aspek-aspek yang terkait dengan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian dan kajian di majelis. Secara umum majelis ini sudah ada sejak tahun 2000 awal, tapi namanya masih lembaga. Dari lembaga dulu sampai di 2010 itu kemudian menjadi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai saat ini. Nah, itulah yang dilaksanakan oleh Majelis Hukum, dan majelis tentu di setiap wilayah itu ada, karena dia memang turunannya sampai ke tingkat yang paling bawah itu bisa untuk ada Majelis Hukum dan HAM seperti itu, Bapak. Gitu ya, Pak Trisno ya. Menarik ini Pak Trisno. Ke Pak Ferry Amsari, ini Majelis Hukum dan HAM. Ya. Ini kalau misalnya isu-isu apa pada umumnya terkait soal Majelis Hukum dan HAM itu, Pak?
Silakan. Ya tentu isu yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia, kalau publik mengetahui misalnya kasus Rempang gitu ya, itu Muhammadiyah ikut turun menolong publik luas yang bermasalah dengan proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Juga di beberapa daerah lain misalnya Kendeng, Wadas dan lain-lain, Muhammadiyah ikut berperan baik langsung maupun tidak langsung menurunkan kader-kadernya, termasuk juga memberikan cara pandang hukum agar membantu negara menegakkan hukum dan hak asasi manusia secara baik di lapisan masyarakat. Jadi kurang lebih itu gambarannya kalau publik mengetahui kasus-kasus tersebut. Jadi upaya Muhammadiyah untuk kemudian ikut berperan ya dalam melindungi hak asasi masyarakat juga diiringi dengan langkah-langkah hukum yang patut dan itu sudah dilakukan berkali-kali. Dan tentu kalau dalam konteks wilayah Lampung, setidak-tidaknya rapat kerja ini akan mencoba memetakan apa yang bisa dilakukan MHH di wilayah Lampung yang kurang lebih sudah diberikan gambarannya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan sebagaimana diceritakan Pak Trisno di forum rapat tadi, bahwa contoh-contohnya sudah ada. Tentu lapisan bawah kurang lebih tinggal ngikutin tuh apa saja yang bisa dilakukan. Tidak harus kasusnya sama, tetapi tentu yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Oke. Terima kasih Pak Heri. Ini menarik nih Pak Trisno. Apa yang disampaikan oleh Pak Heri itu tadi, itu soal yang sudah disampaikan Pak Trisno terkait MPP, MHH, Majelis Hukum dan HAM itu terkait apa ya Pak? Ya, kalau kita berbicara hak asasi manusia maupun masalah hukum, sebenarnya kami memiliki 5 bidang yang mengelola program-program untuk membantu program dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu secara nasional ya, tingkat nasional ya, 5 bidang itu. 5 bidang ini meliputi bidang hak asasi manusia dan jaringannya. Kemudian yang kedua itu tentang pendidikan hak asasi manusia. Kemudian bidang non-litigasi. Non-litigasi ini berarti peraturan perundang-undangan, melakukan kajian-kajian terhadap produk-produk yang disusun oleh negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Kemudian ada bidang advokasi. Advokasi ini nanti akan melakukan kajian-kajian seperti tadi misalnya dicontohkan Rempang, kemudian Wadas, kemudian kasus di Banyuwangi, kemudian di Trenggalek, dan kasus-kasus terorisme itu juga menjadi bagian dari advokasi yang kami kerjakan. Lalu yang terakhir itu adalah bidang pendidikan atau bidang yang terkait penelitian. Jadi ini yang memang mendalami pola-pola yang perlu dilihat oleh Muhammadiyah. Salah satu yang sedang kami selesaikan itu adalah membangun konsep pemikiran hukum Muhammadiyah, yang itu nanti insya Allah bisa bermanfaat bagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Nanti bisa kami serahkan juga kepada Majelis Dikti yang membahas bidang pendidikan. Bagaimana sebenarnya kita melihat warga Muhammadiyah di dalam bidang hukum, pemikiran-pemikirannya, kajian yang sudah dilakukan itu bisa kita dokumentasikan. Itu yang sedang dikerjakan oleh Majelis Hukum dan HAM PP di bidang pengembangan organisasi. Oke, terima kasih Pak Trisno. Terakhir nih Pak Suminto, di sesi pertama ini Pak Suminto, karena apa yang disampaikan Pak Trisno tadi kan ada 5 bidang MHH itu, ya kan? Nah di Lampung sendiri itu MHH-nya ada 5 bidang turun ke bawah atau bagaimana itu Pak? Sebetulnya mirip-mirip sama dengan PP yang disampaikan Pak Trisno. Tapi nanti mungkin fokusnya yang agak beda di lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan Lampung. Tentu tidak sama dengan kebutuhan pusat kan. Misalnya nanti tadi tentang pembelaan terhadap masyarakat termasuk HAM, nanti tetap ada. Misalnya kita membentuk lembaga bantuan hukum Muhammadiyah yang disebut LBH
AP, Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik. Nah ini sudah turun beberapa kali di lapangan dan kemarin sudah hampir 5 terduga teroris itu kita yang dampingi gitu. Gitu. Terus ada juga yang fokusnya yang tidak mampu lah kira-kira gitu. Kalau yang mampu biar nanti marah itu advokat yang kayak praktek. Nanti yang Muhammadiyah yang prodeo kira-kira gitu. Di samping juga menangani yang tadi disebutkan oleh Pak Ferry juga menangani di dalam, karena di dalam juga tidak menutup kemungkinan ada gugatan dan segala macam. Ini juga lagi menangani gugatan tanah tentang tanah wakaf, tentang tanah-tanah yang pinjaman dan segala macam, itu juga bidang dari garapan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik yang menjadi anaknya MHH itu. Cukup banyak permasalahan MHH banyak. Ini ya, Pak. Semakin diurus semakin banyak ternyata masalahnya. Oke, ini menarik dialog spesial kita. Tapi kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik. Pak Ferry dan Pak Suminto. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.